Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih, yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu lah, kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Bos lagi-lagi akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Sword Art Online. Bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan, di mana para pemainnya harus mengenakan sebuah helm bernama Nevergear. Helm tersebut diceritakan bisa menstimulasi otak penggunanya, sehingga mereka bisa masuk dan juga merasakan langsung bagaimana dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Namun di hari pertama launching gamenya, sebuah insiden yang mengerikan terjadi. Sang developer yaitu Kayaba Akihiko mengumumkan jika para pemain tidak bisa logout dari gamenya dengan cara apapun. Artinya, mereka terjebak di dalam game dan tubuh asli mereka di dunia nyata juga tidak bisa digerakkan. Parahnya lagi jika karakter mereka di dalam game ini mati, maka tubuh asli mereka di dunia nyata juga bakal ikutan mati. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah, agar Min Bos makin semangat nih untuk menceritakan alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Gimana? Udah pada penasaran belum? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Pada cerita awal diperlihatkan seorang pria bernama Kirigaya Kazuto. Faktanya, Kirigaya merupakan orang yang introvert di dunia nyata. Bahkan pada dunia game, Kirigaya tetap sama dan dia malu mengenal orang lain dan terbiasa hidup sendirian. Lantas Kirigaya ingin masuk ke dunia game itu dan dia memiliki username Kirito alias nama yang simple. Langsung saja Kirito pergi berburu. Dia segera meluncur ke TKP. Hanya saja Kirito diikuti oleh klien yang minta diajarin dasar-dasar untuk event besar, sehingga Kirito pun terpaksa membawa klien ikut bersamanya. Kemudian mereka pun berburu, dan Kirito mengajari klien menggunakan kekuatan yang benar. Sontak saja klien shock, ternyata setelah diberi arahan dia menjadi lebih kuat. Alhasil klien sangat bangga kepada dirinya sendiri. Kemudian mereka beraksi berburu lagi hingga puas. Sorenya, keduanya ingin kembali ke dunia nyata, hanya saja klien kaget karena fitur keluar dari game tidak tersedia. Sehingga Kirito juga kepo dan memeriksanya. Ternyata fitur itu sudah menghilang. Tiba-tiba mereka berteleport ke tempat lain bersama banyak orang. Tidak lama Kayaba muncul si penguasa pada game Sword Art Online itu. Alhasil Kayaba menjelaskan kalau ini adalah bagian dari tantangan game. Kemudian dia menyampaikan kalau player tidak bisa keluar sebelum menyelesaikan misi akhir. Bahkan player yang memaksa keluar akan tewas di dunia game dan juga di dunia nyata. Sontak saja semua orang menjadi shock mendengar hal tersebut. Lalu Kirito pun beraksi, dia mengajak klien ke kota selanjutnya untuk menyelesaikan misi. Hanya saja ketika sampai, klien dan juga Kirito berpisah. Sebab klien tidak ingin membebani Kirito yang terus menolongnya. Sehingga Kirito pun beraksi dan dia segera kabur dan melaksanakan misinya sendiri. Tampak Kirito yang begitu asyik dengan pedang miliknya membantai para monster. Apalagi berusaha keluar dari game tidak ada gunanya. Makanya Kirito memilih jalan lain untuk segera kembali ke dunianya. Atau bahkan Kirito akan berjuang agar semua orang bisa kembali ke dunia nyata. Selanjutnya, pertarungan yang akan dilakukan oleh para pemain telah dimulai. Bahkan mereka disibukkan untuk mencari tim untuk bekerja sama demi mengalahkan para monster. Lantas Kirito bergegas pergi dan dia mencari informasi serta mengamati para player. Kemudian Kirito dan juga player lain berkumpul untuk membahas misi. Di kesempatan itu, Diable yang merupakan seorang beta tester sama seperti Kirito, namun mereka menyembunyikan identitas. Langsung saja Diable menjelaskan kepada para pemain agar mereka dapat menggabungkan kekuatan. Sebab mengalahkan monster sendirian sama saja dengan bunuh diri.
Oleh karena itu Diablo memberikan semangat kepada teman-temannya. Lalu Diablo dan kawan-kawan mengatur strategi untuk melakukan pertarungan melawan monster. Tidak lama muncul Deden dan dia merupakan seorang player biasa. Langsung saja Deden mengatakan kalau semua kematian yang terjadi akibat ulah dari beta tester, sebab beta tester telah mengambil misi mudah dan menghabisi monster dengan teknik rahasia. Sehingga Deden meminta para beta tester meminta maaf kepada mereka. Akan tetapi Bota menyahut dan memberi cara lain untuk mempelajari musuh, sehingga mereka pun membaca buku petunjuk dan ingin pergi. Lantas Kirito bertemu dengan seorang wanita, dia mengajaknya bergabung ke dalam tim. Lalu wanita itu bernama Asuna, sehingga mereka pun bersama. Alhasil Kirito dan kawan-kawan beraksi, mereka menuju dungeon untuk menghancurkan musuh. Kemudian Kirito pun berhenti untuk makan roti bersama Asuna. Lantas Kirito memberikan selai untuk Asuna makan. Keesokannya Kirito dan juga para player telah tiba di dungeon lantai 1. Langsung saja mereka beraksi menghabisi musuh dan juga bos dungeon. Hanya saja Diablo mati dan dia meminta Kirito melanjutkan penyelamatan para player. Sehingga Kirito pun beraksi dan dia menghajar bos dungeon hingga KO. Alhasil, Deden malah mengamuk dan menyalahkan beta tester karena tidak menyelamatkan Diablo. Setelah tertuduh, Kirito pun bangkit dan menjelaskan dia bukan beta tester biasa, sebab Kirito jauh lebih hebat. Dia bahkan mengetahui berbagai teknik serangan dan juga memiliki segudang informasi. Selanjutnya Shin pun berada di kedai. Para player sedang asyik bersantai sambil minum, sebab mereka telah kewalahan habis menghadapi musuh. Alhasil Kirito duduk santai dan ingin menyantap hidangan yang dia pesan. Akan tetapi sejak tadi Sachi dan juga teman-temannya terus ribut dan mereka mengobrol dengan asyik. Kemudian Zuki selaku ketua tim menceritakan tentang Sachi kepada Kirito. Sehingga Kirito pun mendengarkan tentang Sachi. Akan tetapi Zuki juga kepo dengan kekuatan yang Kirito miliki. Kemudian Kirito diajak bergabung ke klub untuk memperkuat pertahanan tim. Lantas Kirito menjawab dia bersedia bergabung dengan tim. Keesokannya, Kirito dan kawan-kawan beraksi. Mereka berburu untuk mendapatkan uang. Langsung saja Kirito dan kawan-kawan melancarkan serangan mereka. Sehingga teman-teman lainnya kesulitan melawan. Lalu Kirito juga segera membantu. Di kesempatan itu, Kirito menolong teman-teman dari serangan monster. Tidak lama, perburuan telah selesai dan mereka mendapatkan banyak keuntungan. Sehingga Zuki dan kawan-kawan berterima kasih atas bantuan yang dilakukan oleh Kirito. Setelahnya mereka pergi ke penginapan untuk beristirahat. Kemudian Kirito berkata kalau dia akan pergi sebentar, dia akan mengecek sekitar. Ternyata Kirito bertemu dengan klien yang sudah cakap bertarung. Hanya saja Kirito harus pergi karena dia mendapatkan kabar kalau Sachi menghilang. Langsung saja Kirito mencari keberadaan Sachi dan akhirnya ketemu. Lalu Kirito menyemangati Sachi agar tetap semangat karena Kirito pasti akan menjaganya. Sehingga mereka berdua pun segera pulang ke penginapan. Namun Sachi tidak bisa tidur dan dia pun pergi ke kamar Kirito untuk tidur bersama. Keesokannya, Kirito dan kawan-kawan beraksi kembali. Mereka pergi ke dungeon. Hanya saja Kirito dan kawan-kawan malah masuk ke dalam sebuah ruangan. Tanpa sadar, para monster bermunculan karena salah satu anggota membuka peti sembarangan. Alhasil mereka melawan para monster, tapi hanya Kirito yang selamat. Kemudian Kirito pun bersedih atas kematian teman-temannya. Namun Kirito mendapatkan info kalau dia harus mengalahkan Nicholas untuk menghidupkan temannya kembali. Langsung saja Kirito beraksi dan dia berhasil mengalahkan Nicholas dan kemudian mengambil barang yang terjatuh. Sebab barang tersebut dapat digunakan sebagai alat pemanggilan arwah temannya. Sehingga Kirito pun memberikan kepada klien juga dan kemudian segera pergi. Di penginapan Kirito mulai menggunakan alat, tapi Sachi tidak kunjung kembali karena dia merasa lebih baik tewas. Akhirnya Kirito menangis karena Sachi menghilang darinya. Padahal Kirito sangat senang saat berada di dekat Sachi. Selanjutnya Shin berada di lantai 35 labirin dungeon. Lantas Silika, seorang wanita imut, malah diejekin oleh pemimpin mereka. Tampak Silika sangat kesal dengan Cherry karena begitu sombong. Alhasil Silika memilih untuk keluar dari tim dan mencari kelompok lain.
Hanya saja di perjalanan, Silika malah diserang oleh monster. Di kesempatan itu Silika melancarkan serangan dan dia melawan para monster itu. Akan tetapi Silika kewalahan karena jumlah monster yang begitu banyak. Lalu Pina peliharaan alias rekan Silika telah dihajar oleh monster juga, sehingga Silika pun sangat syok melihat kondisi Pina. Kemudian Silika pun melindungi Pina dan dia tidak ingin Pina tewas. Akan tetapi kenyataannya Pina sudah kewalahan dan dia mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan Silika. Meskipun ingin melawan tetapi Silika sudah di luar batas kemampuannya. Namun Kirito tidak tinggal diam saat dia melihat Silika diserang. Langsung saja Kirito menyelamatkan Silika walaupun dia tidak kenal. Sehingga Silika pun berterima kasih kepada Kirito, tapi Silika sambil menangis. Lantas Kirito menjelaskan Silika dapat menghidupkan Pina kembali. Namun Silika harus pergi ke lantai 50 dan melawan monster, lalu mengambil bunga di sana. Ketika si pemilik pelihara ingin menghidupkan kembali, dia harus memetik bunga. Sehingga Kirito berjanji untuk membantu Silika menghidupkan Pina. Keesokannya mereka pun beraksi melancarkan operasi penyerangan. Akhirnya Kirito dan juga Silika berhasil, bahkan sejak tadi Silika mengeluarkan kemampuan hebatnya. Kemudian Cherry muncul bersama para rekan dan mereka ingin mengambil bunga yang dipetik oleh Silika. Namun Kirito tidak tinggal diam, dia segera mengajar musuh. Awalnya mereka remeh, tapi ternyata Kirito menghabisi mereka semua dengan mudah. Sehingga Kirito dan juga Silika ke penginapan untuk beristirahat. Kemudian, Silika bersiap menghidupkan Pina lagi dengan bantuan Kirito. Shin kemudian berpindah ke markas tim serikat yang dipegang oleh Komandan Asuna. Di kesempatan itu Asuna mengutarakan isi pendapatnya untuk mengatur rencana. Hanya saja Kirito membantah dan dia tidak ingin Asuna seenaknya mengambil keputusan. Akan tetapi, mereka berdua malah bertengkar dan rapat telah usai. Lantas Kirito memilih untuk beristirahat dan dia ingin bersantai menikmati angin sepoi-sepoi. Kemudian Asuna muncul dan dia mengomeli Kirito yang malah asyik tidur, sementara para anggota sedang sibuk. Hanya saja Kirito menyuruh Asuna untuk ikut tiduran, supaya dia bisa merasakan kenikmatan beristirahat di atas angin segar. Langsung saja Asuna mengikuti perkataan Kirito. Namun ternyata Asuna malah tidur selama seharian. Keesokannya, Asuna dan juga Kirito bergegas pergi dan mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan mereka melihat keramaian. Ternyata seorang pria diserang dan dibunuh dengan tombak. Kemudian mereka pun mengecek situasi tetapi Yoriko malah meminta bantuan keduanya untuk menyelidiki. Sehingga Kirito dan juga Asuna mengajak Yoriko mengobrol. Di kesempatan itu Yoriko menceritakan tentang temannya. Setelahnya Yoriko pamit dan mereka akan bertemu esok hari. Lalu Kirito dan juga Asuna pun menyelidiki tombak yang digunakan oleh si pembunuh. Lantas Kirito membawa Asuna ke kedai si botak, sehingga botak pun menjelaskan tentang pedang buatan Grimrock. Alhasil keesokannya, Kirito bertemu dengan Yoriko lagi. Di kesempatan itu mereka bertanya soal Grimrock. Lantas Yoriko menjelaskan mereka mempunyai tim serikat yang begitu akur. Namun suatu hari serikat mengalahkan monster dan mendapatkan material cincin mahal. Namun ada dua kubu yang terpisah, satu kubu ingin menjual cincin dan satunya menentangnya. Sehingga pemimpin pun membawa cincin ke Makelar. Namun setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Sehingga mereka menyimpulkan orang yang menentang akan diserang. Kemudian Yoriko pun mengajak teman-temannya pergi ke tempat Kain, salah satu orang yang ikut menentang. Akhirnya mereka tiba di lokasi dan juga mengobrol dengan Kain. Namun ternyata Kain juga bertanya-tanya dia heran mengapa Grimrock menempah senjata untuk membunuh Choki. Alhasil Yoriko malah semakin stres dan dia menatap ke arah jendela. Tapi mendadak seseorang menyerang dengan tombak. Sehingga Yoriko tewas sama seperti kejadian yang menimpa Choki. Langsung saja Kirito melancarkan aksinya dan dia mengejar si pelaku yang menyerang. Hanya saja pelaku itu begitu lincah dan dia melakukan teleport untuk kabur. Ketika Kirito kembali, dia pun diomeli oleh Asuna. Sehingga Asuna dan juga Kirito melanjutkan perjalanan dan mereka akan makan sebentar di kedai. Sedangkan Kain bertemu dengan dua hantu temannya. Sehingga Kain pun ketakutan dan dia menangis meminta maaf kepada arwah temannya yang sudah mati.
Kedua hantu itu kemudian menginterogasi Kain atas kejadian yang terjadi. Lalu Kain mengisahkan bahwa dia hanya melakukan tugas. Pada malam itu Kain membuka kertas memo dan mengikuti arahan. Setelah memindahkan lokasi cincin, Kain telah selesai bertugas. Namun Kain tidak tahu sama sekali yang membunuh Griselda. Akhirnya kedua hantu membuka jubah dan ternyata mereka adalah Choki dan juga Yolko. Faktanya temannya dinyatakan tewas hidup kembali. Kemudian mereka pun menjelaskan telah memanipulasi kematian dan juga menyelidiki kasus itu. Tidak lama, para penjahat muncul dari aliansi lain untuk menyerang. Namun Kirito juga muncul menyelamatkan Kain dan juga kawan-kawan. Sehingga Asuna kemudian membawa Grimrock selaku pembunuh yang melenyapkan istrinya Griselda. Alasan Grimrock membunuh istrinya karena istrinya di dunia game begitu unggul dan tidak mau mendengar lagi. Sehingga Grimrock kesal dan membunuh istrinya saja. Alhasil Grimrock dibawa teman-temannya untuk diadili karena telah berlaku kejam. Sementara Kirito dan juga Asuna bergegas pergi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan berdua menuju kota. Selanjutnya Shin berada di tukang pandai besi bernama Rika. Lantas Asuna merekomendasikan tukang tempah pedang yang hebat, sehingga Asuna menyuruh Kirito untuk berkunjung ke toko Rika. Sebelum Asuna pergi, dia pun pamit terlebih dahulu dengan Rika. Sementara Kirito masih belum masuk ke toko pandai besi. Kemudian Rika pun menyadari kalau dia kedatangan tamu yaitu Kirito. Sontak saja Kirito kaget ternyata tukang pandai besinya adalah wanita imut. Langsung saja Kirito bertanya soal pedang dan Rika memberikan pedang yang baru dibuatnya. Sehingga Kirito pun melakukan pengetesan pedang. Namun ternyata Kirito menghancurkan pedang milik Rika. Hal tersebut membuat Rika marah. Segera Kirito membawa Rika ke tempat yang cocok untuk mengambil material pembuatan pedang. Sehingga Rika dan juga Kirito pun bergegas dan mereka harus mengalahkan naga untuk mengambil material. Langsung saja Kirito melancarkan aksinya. Dia menyerang naga dengan lincah. Sementara Rika sudah ketakutan dan dia hampir saja tewas terjatuh. Namun Kirito menyelamatkan Rika dari kematian. Alhasil, Kirito dan juga Rika terbang. Mereka tampak sangat senang. Di kesempatan itu Rika mengatakan kalau dia menyukai Kirito. Hanya saja Kirito tidak mendengar ucapan Rika karena angin begitu kencang. Alhasil Kirito dan juga Rika masuk ke lubang markas naga. Lantas Kirito pun mengambil material dan mengajak Rika kembali. Namun ada naga yang muncul sehingga Kirito pun melancarkan aksinya. Setelahnya Kirito bergegas pulang bersama Rika. Setibanya di rumah, Rika pun membuat pedang dari material yang dia dapat itu. Kemudian Kirito mengetes pedang yang dibuat oleh Rika dan ternyata sangat bagus. Tidak lama Asuna datang, dia terlihat dekat dengan Kirito. Hal tersebut membuat Rika cemburu dan dia merelakan Kirito demi Asuna. Namun Rika menangis di belakang rumah dan dia merasa sedih. Tidak lama Kirito muncul dan dia menyemangati Rika meskipun tidak mengetahui isi hati Rika. Lantas Rika begitu bahagia karena dia bisa bertemu dengan Kirito. Selanjutnya Shin berada di labirin yang didatangi oleh Kirito. Tanpa Kirito melancarkan aksinya, dia menyerang para musuh, sehingga Kirito berhasil mengumpulkan banyak material. Kemudian Kirito melanjutkan perjalanan dan dia berburu hewan langka. Di kesempatan itu Kirito beraksi melancarkan serangan, sehingga Rabitan tewas dan Kirito mendapatkan material serta daging Rabitan. Kemudian Kirito pergi ke toko si botak dan dia menceritakan soal Rabitan. Namun Kirito kaget karena Asuna tiba-tiba muncul bersama penjaganya. Lantas Kirito memberikan kesempatan kepada Asuna. Di kesempatan itu Kirito mengirimkan material Rabitan dan Asuna harus memasak daging dengan lezat untuk Kirito. Sehingga si botak pun iri dan dia juga ingin mendapatkan daging yang langka. Namun Kirito telah memberikan kepada Asuna karena Asuna bisa memasak. Langsung saja Kirito dan juga Asuna pergi menuju rumahnya. Namun sang penjaga kesal karena Asuna membawa orang aneh seperti Kirito. Sehingga Asuna pun menjelaskan kalau Kirito bukan orang aneh, melainkan petarung kuat. Alhasil sang penjaga pun menyadari kalau Kirito merupakan bitter yang digosipkan oleh orang-orang. Kemudian Kirito dan juga Asuna telah tiba di rumah mereka dan berganti pakaian santai. Sontak saja Kirito kaget karena ternyata Asuna semakin cantik dengan baju santai. Kemudian mereka pun menyantap daging Rabitan yang begitu lezat bersama.
Esoknya, Kirito dan juga Asuna bertemu kembali untuk melanjutkan misi. Namun Asuna dikejar oleh pengawalnya yang terus melarang Asuna bersama Kirito. Hanya saja Kirito kesal dan bertarung melawan penjaga. Apalagi penjaga itu begitu ingin menyingkirkan Kirito. Langsung saja pertarungan dimulai dan Kirito memenangkannya. Alhasil Kirito dan juga Asuna akan melanjutkan perjalanan. Tanpa Asuna begitu hebat menyerang para musuh di labirin. Hal tersebut membuat Kirito menjadi takjub. Perjalanan akan mudah apabila ditemani oleh orang hebat seperti Asuna. Shin berada di gerbang masuk labirin. Kirito dan juga Asuna mulai beraksi. Langsung saja mereka memasuki dunia labirin yang mengerikan. Sebab berbagai macam monster telah menyambut Kirito dan juga Asuna. Di kesempatan itu, Asuna melancarkan serangan bersama Kirito. Kemudian mereka kewalahan dan memilih untuk beristirahat. Alhasil Asuna memberikan bekal yang dibuatnya di rumah. Sontak saja Kirito kaget karena Asuna menyiapkan sandwich untuknya. Sehingga Asuna senang karena Kirito makan dengan sangat lahap. Kemudian, Kirito menyantap makanan sambil menanyakan bahan masakan. Ternyata Asuna telah lama belajar memasak berbagai makanan. Alhasil Kirito didatangi tamu yaitu geng klien dan mereka menghampiri Kirito. Sontak saja klien shock melihat Asuna dari serikat besar bersama dengan Kirito. Lalu para pria begitu antusias mendekati Asuna. Tidak lama, pasukan serikat lain muncul dan meminta informasi dari Kirito. Karena tidak ingin terjadi keributan, Kirito pun menyerahkannya. Namun mereka malah pergi untuk menghancurkan bos lantai. Padahal Kirito sudah mengingatkan untuk tidak bertindak gegabah. Lantas Kirito dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat pasukan tadi diserang oleh bos lantai. Dikarenakan pemimpin pasukan mereka tewas, Kirito pun mengambil tindakan. Langsung saja Kirito menyerang bos lantai hingga dia KO. Setelahnya Kirito pingsan karena dia kewalahan menghadapi musuh. Ketika Kirito sadar, Asuna langsung memeluknya. Sementara klien dan kawan-kawan tidak menyangka dengan kekuatan baru milik Kirito, yaitu pedang ganda. Kemudian Kirito dan juga Asuna pun melanjutkan perjalanan. Faktanya, Kirito akan mengambil alih Asuna dan dia meminta izin kepada serikat agar melepaskan Asuna. Hanya saja pemimpin serikat menolak jika Kirito dapat mengalahkan mereka, Asuna baru bisa diambil. Namun kalau Kirito kalah, dia harus bergabung pada serikat. Lalu Kirito pun menyetujui perjanjian dari pemimpin serikat itu. Shin masih berada di serikat Geran yang dipimpin oleh Heathcliff. Di kesempatan itu Kirito menerima tantangan dari sang pemimpin, sehingga Kirito dan juga Asuna mengobrol berdua dan membahas tentang pemimpin. Lantas Asuna mengatakan bahwa Heathcliff merupakan ketua yang sangat kuat. Di kesempatan itu Asuna menjelaskan bahwa Heathcliff memiliki kemampuan yang hebat. Bahkan Kirito yang sangat suhu bisa dikalahkan oleh Heathcliff. Alhasil Asuna meminta Kirito untuk berhati-hati. Oleh karena itu Kirito pun mendengarkan nasihat dari Asuna. Keesokannya, Kirito dan juga Heathcliff memulai pertandingan di stadion. Lantas Kirito melancarkan serangan dan dia menyerang Heathcliff dengan brutal. Hanya saja Heathcliff masih santai dan dia segera menyerang Kirito saat waktunya tiba. Di kesempatan itu, Heathcliff meluncurkan serangan hingga pedang Kirito kecampak, sehingga Kirito pun dikalahkan oleh Heathcliff seorang diri. Lalu Kirito menjadi bagian dari serikat yang dipimpin oleh Heathcliff. Lantas Kirito dijemput oleh anggota utusan untuk mengajak Kirito latihan. Lalu Kirito dan kawan-kawan bergegas pergi, dan ternyata Guts dan juga Kirito diserang oleh Kuradel. Faktanya Kuradel adalah seseorang penyusup dari serikat lain, dan dia meracuni Kirito dan juga Guts. Kuradel telah membunuh Guts dan dia menyiksa Guts hingga akhir. Namun saat Kuradel ingin menghabisi Kirito, tiba-tiba Asuna muncul. Di kesempatan itu Asuna menghajar Kuradel, namun Asuna lengah dan Kuradel hampir membunuh Asuna. Namun Kirito bangkit dan kemudian membunuh Kuradel. Setelahnya Kirito mencium Asuna dan dia juga memeluk Asuna agar tetap di sisinya. Sebab Kirito ketakutan Asuna menghilang darinya. Malamnya mereka pun menghabiskan waktu bersama. Ketika Asuna tidur, Kirito menyentuh pipi Asuna hingga terbangun. Langsung saja Kirito mengajak Asuna menikah karena dia sangat menyayangi Asuna. Sedangkan Asuna malah menangis. Dia juga mencintai Kirito sama seperti yang Kirito rasakan. Selanjutnya Shin berada di ruangan pemimpin serikat.
Lantas Kirito dan juga Asuna menceritakan tentang masalah kemarin, sehingga pemimpin menyetujui saran dari duo sejoli. Alhasil Kirito dan juga Asuna melanjutkan perjalanan mereka. Lantas mereka berkata kalau akan liburan sebentar untuk mengistirahatkan diri, sehingga Kirito dan juga Asuna berjalan santai sambil menikmati waktu bersama. Esoknya, keduanya terbangun dari tidurnya dan mereka berada di kasur yang sama. Di kesempatan itu Asuna bersiap dan dia ingin melihat pemandangan dari balkon kamar. Alhasil Kirito juga ikutan dan dia menemani kekasihnya menyaksikan pemandangan indah. Lantas Kirito bertanya apakah hubungan mereka akan sampai ke dunia nyata. Langsung saja Asuna mengamuk dan dia tidak suka mendengar perkataan konyol dari Kirito. Kemudian Asuna menjelaskan meskipun nanti kembali ke dunia nyata, Asuna tetap mencintai Kirito sampai kapanpun. Bahkan Asuna akan mencari keberadaan Kirito jikalau mereka terpisah. Setelahnya Kirito dan juga Asuna bergegas berjalan-jalan, sebab Asuna bosan di rumah dan dia ingin bermain bersama Kirito. Namun Kirito heran, padahal setiap hari Asuna diajaknya pergi, namun tidak pernah puas. Langsung saja kedua insan itu melanjutkan perjalanan mereka pergi ke hutan. Namun di hutan, Kirito dan juga Asuna bertemu dengan wanita kecil yang bernama Yui. Dikarenakan Yui asal muncul seperti hantu, membuat Asuna ketakutan. Lantas Kirito membawa Yui pulang karena Yui pingsan. Ketika sampai, mereka pun membaringkan Yui di kasur. Esoknya Asuna bangun dari tidurnya dan dia mendekati Yui, sebab Asuna merasa kasihan terhadap Yui yang hidup sebatang kara. Ketika Yui sadar, mereka mengajaknya makan bareng. Setelahnya Kirito membawa kedua wanita itu berjalan-jalan. Ketika di jalan, Kirito bertemu dengan wanita yang dihadang oleh prajurit. Dikarenakan merasa kesal, Asuna kemudian mengajar para prajurit yang seenaknya mengganggu wanita itu. Setelah para prajurit pergi, Yui pun mendengar suara mengerikan dan dia berteriak dan menangis. Sehingga Asuna segera menenangkan Yui serta memeluknya. Asuna merasa senang karena dia bisa menyelamatkan biarawati gereja. Lantas biarawati mengucapkan terima kasih kepada Asuna dan juga Kirito. Alhasil Kirito dan juga Asuna ikut bersama wanita biara ke gereja besar. Tampak para bocah yatim piatu yang ditampung dikumpulkan di ruangan. Kemudian Kirito dan juga Asuna begitu senang disambut di gereja itu. Tidak lama muncul Yulia, yaitu komandan dari serikat lain. Lantas Yulia menceritakan tentang Deden yang sangat jahat menghasut semua orang. Dikarenakan Deden kesal, dia malah menjebak Tinker di labirin. Sehingga Tinker tidak bisa ditolong. Makanya Yulia meminta bantuan kepada Asuna dan juga Kirito untuk memeriksa labirin itu. Sehingga mereka pun segera pergi menuju labirin. Setibanya di labirin, Kirito dan kawan-kawan bertemu dengan bos lantai. Langsung saja Kirito melancarkan serangan bersama Asuna. Sedangkan Yulia membawa Yui ke tempat aman. Namun tetap saja Yui tidak ingin pergi. Di kesempatan itu Kirito menyerang musuh dan dia bersama Asuna. Hanya saja Asuna dan juga Kirito kewalahan dan mereka tidak sanggup lagi menahan serangan monster. Di kesempatan itu Yui melindungi kedua orang tua angkatnya. Langsung saja Yui menyerang menggunakan kekuatannya sehingga monster itu KO. Lalu ayah dan juga ibu Yui membawanya ke tempat aman. Lalu Yui pun menceritakan kalau dia adalah sebuah program yang diciptakan oleh Kayaba. Sehingga Yui sebentar lagi akan tewas karena Yui melanggar sistem. Sebab Yui menggunakan kekuatan yang tidak boleh digunakan. Sontak saja Asuna shock melihat Yui yang menghilang. Di kesempatan itu Kirito beraksi dan dia mengotak-atik sistem untuk mengubah hati Yui menjadi kristal. Lalu kristal hati akan dihidupkan kembali saat Kirito dan juga Asuna kembali ke rumah. Oleh karena itu, Asuna dan juga Kirito bergegas kembali dan mereka telah selesai membantu Yulia untuk menjemput Tinker. Sehingga misi pun selesai, Kirito dan juga Asuna hanya tinggal memikirkan Yui alias anak angkat mereka. Di kesempatan itu, Kirito mengajak Asuna segera kembali untuk melanjutkan perjalanan. Terlihat Kirito yang sedang asyik memancing dan dia sudah menunggu berjam-jam lamanya. Hanya saja tidak satupun ikan yang dapat dipancing oleh Kirito. Alhasil Kirito mengeluh dan dia ingin mendapatkan ikan kali ini. Sebab setiap Kirito memancing dia tidak membawa pulang apapun. Kemudian Pak Nishida muncul dan dia mengagetkan Kirito dari belakang. Sontak saja Kirito shock karena dia dikagetkan oleh Pak Nishida. Lantas Nishida memperkenalkan dirinya adalah tetangga Kirito. Akan tetapi Nishida memancing dan langsung mendapatkan ikan. Sehingga Nishida dan juga Kirito disibukkan dengan menangkap ikan.
Lalu ikan yang ditangkap begitu besar sehingga Nishida ingin makan. Namun Nishida tidak tahu cara memasaknya sehingga Nishida ingin dibuatkan makanan. Namun Kirito membawa Nishida pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang istri. Di kesempatan itu Asuna segera memasak makanan. Setelah hidangan selesai, Kirito dan kawan-kawan menyantap makanan itu. Lalu mereka bercerita tentang danau yang terdapat monster besar, sehingga Asuna dan juga Kirito akan membasmi monster itu. Keesokannya, Kirito beraksi, dia memancing monster, namun monster terlalu besar dan membuat Kirito takut. Langsung saja Asuna beraksi menghajar monster itu hingga KO. Esoknya, Kirito dan juga Asuna malah mendapatkan misi dari pemimpin serikat, sehingga mereka harus segera pergi ke dungeon, sebab beberapa orang terjebak di dungeon dan mereka tidak bisa keluar. Shin kemudian berada di labirin dan terlihat para pasukan serikat sudah berkumpul, sehingga Kirito dan juga Asuna bersiap bertarung dengan monster. Di kesempatan itu, Kirito dan juga Asuna melancarkan aksinya dan mereka menyerang monster skeleton. Langsung saja Kirito beserta teman-teman lainnya menghabisi para anggota skeleton. Tampak para anggota skeleton sudah tewas dibantai oleh para manusia. Kemudian Kirito menyadari kalau pemimpin serikat dimasuki oleh orang lain. Langsung saja Kirito menyerang pemimpin serikat yang dirasuki oleh Kayaba, si pemilik game Sao. Lantas Kirito menyerang dan dia mengatakan pemimpin telah berganti menjadi Kayaba. Sehingga Kayaba pun mengaku dan dia melumpuhkan semua orang kecuali Kirito dan juga Asuna. Di kesempatan itu Kayaba minta dilawan untuk menemukan pemenang. Sehingga Kirito melancarkan serangan meskipun Asuna melarang. Hanya saja Kirito harus mendapatkan kekalahan karena Kayaba begitu kuat. Melihat Kirito kewalahan, Asuna kemudian bangkit dan dia menyerang Kayaba. Namun Asuna malah mati. Sehingga Kirito tidak terima dan dia ikut menyerang namun juga tewas. Lalu Kirito dan juga Asuna bertemu di suatu tempat dan mereka senang karena masih bisa bertemu. Tidak lama Kayaba datang dan dia menginfokan bahwa para pemain sudah bisa kembali ke dunia nyata. Alhasil Kayaba pergi, sedangkan Kirito dan juga Asuna berduaan. Sebelum kembali ke dunia nyata, mereka saling memberitahukan nama dan juga identitas. Sehingga keduanya pun berciuman, lalu kembali ke dunia nyata. Tampak Kirito yang terbangun dari tidurnya yang panjang. Kemudian Kirito mencari keberadaan Asuna. Selanjutnya, Kirito masih mengingat momentum indah bersama dengan Asuna. Bahkan Kirito sangat senang karena bisa mengingat tentang Asuna. Tampak Kirito sedang bersama Asuna di dunia game dan mereka sangat dekat dan juga rukun. Sehingga Kirito semakin menyayangi Asuna. Hanya saja semuanya hanyalah ilusi, sementara Kirito sudah kembali ke dunia nyata, sehingga Kirito sangat ingin bertemu dengan Asuna. Tampak Kirito terbangun dari tidurnya yang panjang, sebab Kirito dan juga para player lain sudah dilarikan ke rumah sakit saat permainan Sao terkunci. Oleh sebab itu para keluarga korban terus-menerus menjenguk anak di rumah sakit. Kemudian Kirito telah pulang dan dia berada di rumah untuk menyaksikan sepupunya berlatih. Hal tersebut membuat Kirito kepo dan dia sangat lama menyaksikan pelatihan adiknya. Langsung saja Sugu shock dan tidak menyangka kalau Kirito melihatnya, sehingga mereka pun mengobrol bersama dan nostalgia masa yang telah dilalui. Kemudian Kirito pun mengajak Sugu berduel, mereka ingin mengetahui kekuatan masing-masing. Langsung saja Kirito beraksi dan dia sangat senang melihat adiknya yang sudah berkembang. Di kesempatan itu, Kirito melancarkan aksinya dan dia mengira Sugu akan kalah. Namun kenyataannya Sugu merupakan pemain handal yang selalu mengalahkan siapapun di seni bela diri. Langsung saja Sugu menyerang dengan brutal, sehingga Kirito pun kalah telak. Lalu Kirito mengakui kekalahannya dari sang adik. Namun Kirito yakin dia akan menantang Sugu di lain waktu. Esoknya Sugu akan pergi ke sekolah dan dia melihat kakaknya sudah bangun. Lalu Sugu bertanya apakah Kirito akan menemui Asuna, sehingga Kirito sudah tidak sabar dan dia harus berkunjung ke rumah sakit. Apalagi Sugu yakin kalau Kirito begitu mencintai Asuna. Alhasil Sugu menjadi galau dengan keputusan yang diambil oleh Kirito. Langsung saja Kirito meluncur ke TKP untuk bertemu dengan Asuna. Faktanya Asuna masih belum sadarkan diri dan dia berada di rumah sakit. Setelah Kirito mendekati Asuna tapi ayah Asuna muncul. Kemudian mereka mengobrol membahas tentang Asuna. Akan tetapi seorang pria muncul dan dia adalah calon tunangan dari Asuna. Sebab ayah Asuna punya janji kepada pria yang merupakan staf IT game.
Oleh karena itu, ayahnya berjanji untuk menikahkan Asuna dengan pria itu. Dan tentunya Kirito akan disingkirkan oleh calon dari Asuna. Ketika ayah Asuna akan pergi, langsung Joko mengancam Kirito. Di kesempatan itu Joko mengatakan kalau Asuna telah menjadi miliknya, sehingga Kirito tidak mungkin bisa mengambil Asuna darinya. Hal tersebut membuat Kirito marah dan dia menjadi kesal. Lalu Kirito pun segera pulang dan beristirahat di rumah. Malamnya Kirito tidur dan Sugu juga ikutan. Paginya Kirito membangunkan Sugu untuk pergi ke sekolah, sehingga Sugu malu dilihat oleh Kirito saat bangun pagi. Alhasil Sugu berlarian keluar dari kamar karena menahan malu. Selanjutnya Shin berada di kedai milik si botak. Lantas Kirito berkunjung ke kedai karena botak memberikan info. Di kesempatan itu Kirito bertanya kepada botak alasan botak mengirimkan foto Asuna tadi malam. Kemudian botak memperlihatkan game baru serta foto Asuna. Di kesempatan itu botak menjelaskan soal game kepada Kirito. Langsung saja botak mengatakan game begitu enak jika dimainkan oleh Kirito. Sehingga Kirito pun semakin terpancing dan dia sungguh menyukai permainan game. Oleh karena itu Kirito menjawab kemungkinan dia akan bermain game. Namun Kirito tidak mengerti alasan botak memanggilnya. Hal tersebut membuat botak segera menjelaskan tentang Asuna. Lantas botak mengatakan Asuna berada di dalam game tersebut. Namun botak hanya memastikan karena dari foto yang dikirimkannya memang mirip dengan Asuna. Sehingga Kirito pun berkata Asuna sangat mirip dengan wanita yang ada di foto. Oleh sebab itu mereka menyimpulkan Asuna berada di dalam game itu. Makanya Kirito menjadi semangat untuk mencari informasi tentang Asuna. Langsung saja Kirito kembali ke rumah dan dia melihat Sugu di luar. Lalu Kirito pun segera masuk ke rumah untuk bermain game. Di kesempatan itu Kirito memainkan game baru rekomendasi dari si botak. Sehingga Kirito sangat antusias memasuki dunia game. Di sana Kirito menjadi peri yang dapat terbang seperti pemain lain. Hanya saja Kirito heran karena dia melihat Yui. Sehingga Yui dan juga Kirito pun berpelukan. Akhirnya Yui bertemu dengan sang ayah. Setelahnya Kirito pergi menuju ke pohon suci dan dia mengetahui lokasi Asuna. Kemudian Kirito melancarkan aksinya saat seorang wanita diserang oleh sekelompok prajurit. Langsung saja Kirito menyerang agar mereka kapok. Sedangkan wanita itu malah sedang bersembunyi di balik pohon. Kirito berada di dalam dunia game untuk datang menyelamatkan Asuna yang terjebak di puncak pohon suci. Namun Kirito malah bertemu dengan Sugu yaitu wanita peri yang diserang alias saudara Kirito. Namun Kirito tidak mengetahui Sugu di dalam game adalah saudaranya. Langsung saja Sugu bersembunyi di balik pohon untuk melindungi diri. Alhasil Kirito sangat senang karena bisa bertarung dengan hebat lagi. Di kesempatan itu Kirito melancarkan aksinya dan dia menghajar para prajurit. Lantas Kirito menghabisi prajurit jahat yang telah mengganggu orang lain. Alhasil Kirito pun berhasil menang dan dia berharap Sugu berterima kasih kepadanya. Namun Sugu malah ingin bertengkar dengan Kirito, sehingga Kirito pun kesal padahal dia sudah menyelamatkan Sugu. Hal tersebut membuat Sugu membawa Kirito pergi bersamanya. Di kesempatan itu Sugu segera pergi bersama Kirito kembali ke wilayahnya. Lalu Sugu disambut oleh rekannya di tim. Serta Sugu juga memperkenalkan Kirito kepada teman-temannya. Hanya saja, Sugu malah mengajak Kirito mengobrol dan membahas tentang pohon suci. Alhasil Sugu berkata dia akan membantu Kirito pergi ke pohon suci itu. Namun Kirito tidak ingin membebani seseorang dan dia pun menolaknya. Namun Sugu malah ingin ikut dan dia memaksa untuk mengantarkan Kirito. Dikarenakan Sugu memaksa sehingga Kirito mengizinkannya. Kemudian Sugu kembali ke dunia nyata dan ternyata Sugu adalah Sugu saudara sepupu yang suka kepada Kirito. Sehingga Sugu pun uring-uringan di kasur karena mengingat Kirito. Sedangkan Kirito lagi sibuk memikirkan tentang Asuna saja. Di sisi lain, Asuna terjebak di lantai atas pohon kastil milik raja. Sepertinya raja adalah Joko yang merupakan staf game Sao dan beralih pada game lain. Sehingga raja mendekati Asuna dan dia sangat ingin Asuna patuh kepadanya. Namun Asuna ingin kembali dan dia merasa kesal karena dikurung terus. Namun raja tidak tinggal diam, dia akan terus membuat Asuna terkunci. Setelahnya raja pergi melanjutkan urusan, sedangkan Asuna malah galau, sebab Asuna ingin bertemu dengan Kirito sang pujaan hati. Namun Kirito tidak kunjung datang untuk menjemput Asuna. Selanjutnya Sugu berada di kamarnya dan dia baru selesai bermain game Alf Game.
Oleh karena itu, Sugu beristirahat sejenak dan dia bergumam tentang Kirito. Di kesempatan itu Sugu berkata, dia hanya coba-coba untuk bermain game. Hanya saja Sugu malah ketagihan saat memainkan game itu. Sehingga Sugu sampai sekarang terus menjadi player tetap dalam game. Apalagi setelah tahu Kirito berada di game tersebut, membuat Sugu semakin senang. Kemudian Sugu pun kembali ke dunia game dan dia sedang terbang di langit. Keesokannya di dunia nyata Sugu bertemu dengan Nagata. Faktanya Nagata sangat menyukai Sugu dan dia bahkan berada di tim yang sama dengan Sugu di dalam game. Namun Nagata juga mencari Sugu di kehidupan nyata. Di kesempatan itu Nagata menghampiri Sugu dan dia ingin mengobrol. Namun Sugu mengomeli Nagata yang sembarangan muncul. Kemudian Sugu mengatakan kalau dia punya urusan dan mengharuskan untuk cuti dari dalam tim maupun klub kendo. Sehingga Sugu pun bergegas pergi dan dia akan bermain game dan membantu Kirito menemukan Asuna. Langsung saja Sugu mengganti pakaiannya, dia ingin bertemu dengan Kirito. Ketika sampai, Sugu dan juga Kirito bersama mereka juga ditemani oleh Yui. Di kesempatan itu, Sugu dan juga Kirito beraksi, dan mereka segera terbang menuju pohon suci. Namun lokasi pohon suci cukup jauh sehingga harus terbang cukup lama. Hal tersebut membuat Kirito dan juga Sugu cukup kewalahan. Lantas Kirito bergerak cepat dan mereka sudah tidak sabar ingin mendapatkan Asuna kembali. Lantas Kirito dan juga Sugu berhenti dan mereka sudah kewalahan. Alhasil Sugu kembali ke dunia nyata untuk segera mandi. Setelah Sugu kembali lagi, giliran Kirito yang kembali. Saat Kirito berada di dunia nyata, Sugu bertanya kepada Yui soal Kirito. Sehingga Sugu dan juga Yui pun bergosip tentang Kirito. Bahkan Yui bertanya kepada Sugu apa itu cinta, karena sejak tadi mereka membahas soal itu. Ketika Sugu akan menjawab, tiba-tiba Kirito muncul lagi, sehingga obrolan pun terhenti dan mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Asuna sedang bersama dengan Joko yang terus mengganggunya. Alhasil Asuna ingin kabur dari kurungan Joko. Sehingga Joko pun menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Kirito. Kemudian Joko mengatakan kalau Kirito sangat lemah di dunia nyata. Padahal saat di dunia game, Kirito begitu keren dan juga kuat. Hanya saja di dunia nyata Kirito hanya bocah yang tidak bisa berbuat banyak hal. Sehingga Asuna pun kesal karena kekasihnya dihina-hina oleh Joko. Di kesempatan itu Joko membuka pintu keluar menggunakan sandi, lalu pintu tertutup kembali saat Joko pergi. Sehingga Asuna pun mengingat nomor sandi untuk segera kabur dari kurungannya. Selanjutnya Kirito dan juga Sugu telah tiba di sebuah goa. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju pohon suci. Sebab Kirito sudah tidak sabar untuk menyelamatkan Asuna. Lantas Kirito dan juga Sugu berjalan dan mereka pun menelusuri gua itu. Kemudian Kirito dan juga Sugu merasa waspada dengan gua tersebut. Di kesempatan itu, Yui menginfokan bahwa mereka kedatangan 12 prajurit yang akan menyerang. Langsung saja Kirito beraksi bersama Sugu. Kemudian Sugu melancarkan aksinya dan dia juga ikutan membantu. Hanya saja, para prajurit yang muncul merupakan penyihir handal. Entah mengapa mereka menyerang dan membuat Kirito merasa heran. Hal tersebut mendapatkan tanggapan yang aneh dari Kirito. Kemudian Kirito pun melancarkan serangan dan dia tidak mau dikalahkan oleh musuh. Sementara Sugu dan juga Yui masih mengamati cara kerja yang dilakukan oleh Kirito. Di kesempatan itu Kirito melancarkan aksi untuk menghancurkan serangan musuh. Sementara Kirito sudah tidak tahan dengan rapalan mantra yang diucapkan oleh mereka. Sehingga Kirito pun memikirkan cara untuk membalas sihir musuh. Di kesempatan itu Kirito menggunakan sihir untuk mengubah dirinya sebagai monster yang kuat. Kirito membacakan mantra yang begitu dahsyat. Sontak saja Sugu menjadi shock karena mantra yang dibaca oleh Kirito. Kemudian Kirito menjadi monster dan menghancurkan segala serangan lawan. Setelah selesai bertarung, Kirito menarik salah satu pria yang dapat dipercaya. Di kesempatan itu Kirito mengiming-imingkan hadiah kepada Jumali. Sehingga Jumali sangat senang dan dia pun segera memberikan informasi kepada Kirito. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Kirito dan juga Sugu segera bergegas pergi. Lantas Kirito melanjutkan perjalanan dan mereka pun beristirahat sejenak. Hanya saja Sugu harus pulang sebentar dan dia pun menitipkan tubuhnya kepada Yui. Sebab sejak tadi Kirito menjahili Sugu dan membuatnya kesal. Lantas Sugu pun kembali ke dunia nyata dan dia mengangkat telepon dari Nagata.
Kemudian Nagata menginfokan kepada Sugu bahwasannya Salamander akan menyerang pemimpin Silphi dan juga Khairsid. Faktanya Salamander akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia membunuh pemimpin ras. Alhasil Nagata mengatakan dia telah dikurung oleh Salamander karena ketahuan menguping. Sekarang Nagata kembali ke dunia nyata demi menghubungi Sugu. Langsung saja Sugu kembali dan dia mengajak Kirito untuk segera beraksi. Selanjutnya Kirito beraksi, dia pun menarik Sugu berlarian kencang, sebab Sugu begitu lama dan membuat Kirito gemas dan ingin mengajaknya kabur. Langsung saja Kirito bergegas pergi sementara Sugu ketakutan, sebab Kirito asal menarik tangannya dengan cepat dan membuat Sugu kaget. Alhasil Kirito membawa Sugu terbang ke langit, lalu Sugu pun dilepaskan sendiri. Kemudian Sugu dan juga Kirito mempercepat gerakan mereka karena harus segera menuju rapat penting. Sebab kedua ras sedang melakukan rapat untuk perdamaian. Namun pihak utusan Salamander muncul dan mereka akan menghabisi ketua ras. Dikarenakan begitu banyak keuntungan yang diraih apabila membunuh ketua ras. Langsung saja Kirito dan juga Sugu muncul dan mereka akan menghampiri Sakuya. Faktanya Sakuya merupakan pemimpin ras lain sehingga Sugu ingin menyelamatkannya. Apalagi Sakuya adalah teman dekat dari Sugu. Kemudian Sugu meminta Kirito segera pergi menuju pohon suci, sebab Kirito harus segera menyelamatkan Asuna. Sementara Sugu akan melawan para Salamander yang akan menyerang Sakuya. Langsung saja Kirito menjawab dia bukan orang yang suka meninggalkan tanggung jawab, sehingga Kirito akan terus melindungi temannya. Oleh karena itu, Sugu sangat senang melihat kesungguhan dari Kirito. Di kesempatan itu, Kirito mengatakan kepada pemimpin pasukan Salamander untuk berdiskusi. Sehingga Kirito kemudian melakukan negosiasi agar mereka berhenti menyerang ras yang sedang rapat. Hal tersebut membuat pemimpin kesal dan dia harus mengalahkan Kirito agar misinya terselesaikan untuk membunuh para pemimpin ras. Sebab Sigward merupakan orang yang jahat serta dalang di balik semua ini. Faktanya, Sigward adalah pemimpin tim dari Sugu, tapi Sugu telah keluar saat Kirito bersamanya. Di kesempatan itu Kirito melawan pemimpin dan mereka bertarung dengan sengit. Alhasil Kirito memikirkan segala cara untuk menang, bahkan dia pun menggunakan sihir ilusi. Kemudian Kirito melancarkan serangan dan dia menghajar pemimpin pasukan secara brutal, sehingga pemimpin pasukan pun mengaku kalah dan pergi meninggalkan TKP. Sehingga Kirito diajak oleh para wanita untuk bersenang-senang. Namun Kirito harus pergi dan dia akan menuju pohon suci untuk menyelamatkan Asuna. Lalu Kirito pun memberikan sekarung uang untuk perlengkapan para prajurit ras. Sehingga mereka menerima dengan senang hati atas kebaikan dari Kirito. Namun Kirito sudah senang karena diberikan informasi yang lebih lengkap soal kastil raja yang sudah mengurung Asuna. Sementara Asuna ingin segera kabur, dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Kirito. Selanjutnya Kirito dan kawan-kawan telah sampai di kota tempat menara pohon suci berada. Hanya saja sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Kirito dan kawan-kawan akan beristirahat. Sehingga Kirito mulai mencari penginapan untuk tidur. Akan tetapi Sugu malah mengamuk karena Kirito menjadi miskin, sebab seluruh uang Kirito telah disumbangkannya kepada Sakuya. Oleh sebab itu Sugu menjadi kesal melihat kebaikan Kirito yang membuat dirinya kesulitan sendiri. Lantas Sugu bertanya kepada Yui soal penginapan termurah, sehingga Yui merekomendasikan penginapan kumuh yang murah. Apalagi Yui merupakan program pintar sehingga dia dapat mengetahui dengan mudah lokasi penginapan murah. Kemudian Kirito dan juga Sugu beraksi, mereka segera meluncur ke TKP. Kemudian Sugu kembali ke dunia nyata bersama Kirito dan mereka harus membersihkan diri setelah lelah bermain. Tampak Kirito lagi asyik mencuci mukanya dan dia melihat Sugu. Di kesempatan itu Kirito menjahili Sugu dan dia menuangkan air di baju Sugu hingga basah. Setelahnya Sugu mengamuk, dia pun diminta diberikan hadiah sebagai permintaan maaf kakaknya. Setelah selesai, Sugu dan juga Kirito masuk ke dunia game lagi untuk bermain. Di sisi lain, Asuna mulai mempersiapkan strategi untuk melarikan diri. Langsung saja Asuna keluar dari kurungan karena raja sedang pergi. Namun sialnya Asuna malah bertemu dengan monster penjaga. Sehingga Asuna pun dijahili oleh monster, namun Asuna menggigit monster hingga kesakitan. Akhirnya Asuna dilepaskan dan dia akan melanjutkan perjalanan. Sedangkan Kirito dan juga Sugu lagi di jalan menuju menara pohon suci. Sontak saja mereka kaget karena ternyata menara itu begitu indah dan megah.
Langsung saja keduanya bergegas meluncur ke TKP. Shin berada di lokasi menara pohon suci. Di kesempatan itu Kirito dan kawan-kawan terbang menuju puncak pohon suci. Tampaknya Kirito begitu senang karena dia sudah tidak sabar akan menjemput kekasih hatinya. Hanya saja Sugu merasa tidak enak hati dan dia merasa sedih karena Kirito begitu berjuang untuk Asuna. Padahal selama ini Sugu selalu berbuat banyak untuk cintanya kepada Kirito. Namun Kirito tidak pernah melihat sedikit pun perjuangan Sugu. Kemudian Yui berteriak memanggil mamanya sehingga Asuna merasakan telepati cinta dari Yui. Hal tersebut membuat Asuna sadar dan dia pun segera melemparkan kartu kontak admin gedung sehingga Kirito menangkap kartu dan mengakses pintu masuk. Namun tetap saja Kirito butuh bantuan dari Sugu untuk melacak lokasi akses masuk. Langsung saja Sugu menginfokan lokasi dan juga Kirito segera mangkat. Namun sialnya ada begitu banyak prajurit yang menahan. Akan tetapi Kirito tidak tinggal diam dan dia melawan para prajurit. Awalnya Kirito dapat menahan segala serangan, namun akhirnya Kirito kewalahan juga. Alhasil Kirito pun syok dan dia diserang secara brutal hingga tewas. Sementara Sugu tidak akan membiarkan Kirito mati. Tidak lama Sugu muncul dan dia segera mengambil hati Kirito dan membawanya kabur. Meskipun terluka, Sugu tetap bersikeras untuk kabur, sehingga Sugu menghidupkan Kirito kembali dengan cairan sihir. Alhasil Kirito kembali hidup, tetapi Sugu menghentikan Kirito. Namun Kirito menolak dan dia telah mencintai Asuna dan tidak mungkin menerima cinta Sugu sepupunya sendiri. Sontak saja Sugu kaget mengapa Kirito mengetahui identitas aslinya. Alhasil Sugu segera pulang ke dunia nyata. Oleh karena itu Kirito juga ikutan dan dia menghampiri kamar Sugu. Hanya saja Sugu tidak tahan dan dia mengusir Kirito menjauh agar perasaannya terhenti. Faktanya Sugu juga sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya bukanlah sepupu kandung. Tapi tetap saja Kirito telah mencintai orang lain sehingga Sugu tersingkirkan. Terlihat Kirito yang masih menunggu di depan kamar Sugu. Lantas Kirito meminta Sugu untuk membuka pintu. Namun Sugu sudah tidak tahan membendung perasaannya. Di kesempatan itu Sugu memarahi Kirito karena seenaknya bersikap kepada Sugu. Sehingga Kirito juga semakin kebingungan dengan tingkah Sugu. Langsung saja Sugu masuk ke kamar dan menangis dengan kencang. Lalu Kirito pergi ke kamar untuk beristirahat. Lantas Kirito memikirkan tentang Sugu karena mereka bukan seorang saudara. Sebab Kirito dipungut oleh keluarga Sugu sehingga Kirito merasa terasingkan. Hanya saja sejauh ini keluarga selalu bersikap baik kepada Kirito. Oleh sebab itu Kirito menjadi akur dengan Sugu dan mereka sangat dekat setelah Kirito tersadar dari koma. Hanya saja Kirito tidak bisa membagi perasaannya untuk Asuna kepada Sugu. Kemudian Sugu dan juga Kirito kembali ke dunia game untuk menyelesaikan misi. Di kesempatan itu Sugu mengajak Kirito berduel untuk mengetes kemampuan. Lantas Kirito begitu bersemangat karena mereka akan saling adu kekuatan. Hanya saja Sugu kewalahan sehingga Kirito menghentikan penyerangan dan memeluk Sugu. Sehingga Sugu pun menangis, dia berharap masih bisa dicintai oleh Kirito. Alhasil Sugu akan menemani Kirito demi menyelesaikan misinya. Langsung saja Kirito dan kawan-kawan masuk ke wilayah prajurit dan sekarang Kirito juga ditemani oleh Nagata. Sehingga mereka pun melakukan penyerangan demi masuk menemui Asuna. Namun Kirito malah terluka parah sehingga Sugu menolongnya. Namun Sugu tidak mampu lagi, tapi kemudian Sakuya muncul membawa pasukannya. Alhasil Kirito terbantu oleh pasukan dari Sakuya itu. Di kesempatan itu, Kirito beraksi dan dia membuka pintu bersama dengan Yui dengan kartu admin. Akhirnya perjuangan pun terbayarkan dan Kirito berhasil. Dia akan segera bertemu dengan Asuna. Kirito dan juga Yui beraksi dan mereka melakukan perjalanan ke puncak menara pohon suci. Ketika sampai Yui memeluk Asuna dan dia sangat merindukan mamanya itu. Akhirnya Kirito juga memeluk Asuna kekasih yang dirindukan olehnya. Kemudian Kirito pun bersiap mengajak Asuna pulang, tetapi mereka terhenti sebab Raja Kastil telah kembali untuk menghentikan Kirito. Di kesempatan itu Yui lenyap dan tersisa hanya Kirito dan juga Asuna. Namun keduanya tidak bisa bergerak atas perbuatan sang raja. Langsung saja sang raja menangkap Asuna dan juga mengikatnya. Lantas sang raja malah melecehkan Asuna dan membuat Kirito semakin marah. Sebelum terjadi sesuatu yang menjijikkan, Kirito harus segera menolong Asuna. Namun Kirito tidak mampu berbuat banyak karena kekuatannya dimatikan oleh sang raja.
Hanya saja arwah Kayaba muncul dan menyelamatkan Kirito. Alhasil Kirito pun berhasil bangkit atas kekuatan yang diberikan oleh Kayaba. Langsung saja Kirito beraksi dan dia menghajar sang raja hingga KO. Sebab Kirito begitu marah saat sang raja menyentuh tubuh Asuna. Sehingga Kirito dan juga Asuna pun berpelukan dan dia mengirim Asuna ke dunia nyata. Lalu Kirito kembali dan dia berbaikan dengan Sugu. Setelahnya, Sugu pun menyuruh Kirito untuk menemui Asuna. Langsung saja Kirito bergegas mendatangi Asuna yang sebenarnya. Di kesempatan itu Kirito sangat senang dan bergembira, sebab Kirito akhirnya bisa menemui kekasih hatinya. Akan tetapi di perjalanan, Kirito malah bertemu dengan Joko. Tampaknya Joko hidup kembali, namun dengan kondisi tubuh yang tidak fit. Langsung saja Joko menyerang Kirito hingga terluka parah. Oleh sebab itu Kirito melancarkan aksinya dan dia membalas serangan Joko. Namun Joko tidak tinggal diam, dia pun melancarkan serangan kepada Kirito. Hanya saja Kirito langsung membalas dan dia mengetahui kalau Joko sedang dalam kondisi sakit. Alhasil Kirito hampir membunuh Joko, namun dia mengurungkan niatnya. Kemudian Kirito pun bergegas menuju rumah sakit untuk menghampiri Asuna. Sehingga mereka berpelukan dan menghancurkan penghalang kerinduan. Keesokannya, Kirito dan juga Asuna pergi ke sekolah. Mereka sudah memasuki kehidupan nyata yang normal. Alhasil keduanya pun mengobrol dan bermesraan di taman. Setelahnya Kirito mengingat kalau dia pernah mendapatkan benih dunia batu atau The Seed dari Kayaba. Faktanya The Seed adalah program yang mampu menjalankan Dual Drive VR MMO yang dikembangkan oleh Kayaba. Sehingga Kirito dan juga kawan-kawan di dunia game berkumpul. Mereka akan membuat dunia baru. Tidak lama kemudian, Kirito dan kawan-kawan berhasil hingga mereka mulai menaklukkan dunia game baru yang lebih asyik. Lantas Kirito pun mengetahui kalau Sugu sedang terjatuh di dunia lain. Sehingga Kirito muncul dan menyelamatkan Sugu. Mereka segera menuju gerbang menara dungeon. Tidak lama kemudian, Asuna dan juga yang lainnya muncul dan mereka akan segera memasuki menara tantangan yang baru. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya agar Bin Boss makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa bosku!